Seorang siswa SMK Kesehatan di Kabupaten Bandung Barat diduga menjadi korban perundungan oleh rekannya di lingkungan sekolah selama 3 tahun. Akibat dugaan perundungan yang dialami, korban sempat mengalami depresi serta mendapatkan perawatan medis selama 1 pekan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada akhir Mei 2024. Kasus kekerasan pada anak berupa perundungan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat ini hanya satu dari sekian banyak kasus kekerasan anak di Jawa Barat. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Jawa Barat mencatat, hingga April 2024 ada 338 kasus kekerasan pada anak. Jika dijumlahkan sejak 2023 lalu, totalnya mencapai 1.969 kasus dengan jumlah korban anak mencapai 2.385 anak. Peneliti Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran, Antik Bintari menyebut ada banyak bentuk kekerasan pada anak. Tak hanya perundungan, tapi juga ada kekerasan psikis, penelantaran, eksploitasi anak, hingga perdagangan anak. Penyebab terjadinya kekerasan bisa terjadi cukup kompleks, mulai dari masalah ekonomi keluarga hingga pesatnya perkembangan teknologi. Akar masalahnya keluarga sih Mas, kalau mau saya, karena pada saat berbicara keluarganya ini ada problem, apakah itu tadi ekonomi, apakah ada problem secara psikis di keluarganya begitu ya, ada problem juga orang tuanya terjadi KDRT, itu akan bermasalah terhadap kehidupan anaknya begitu. Jadi pertama tentunya keluarga yang menurut saya harus kemudian dikuatkan begitu ya dalam konteks ini, dan plus masyarakat, karena peran masyarakat ini ada di pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak, Mas. Jadi kalau masyarakat abai, berarti masyarakat tidak melakukan apa yang disampaikan oleh pasal 72 tersebut. Masih maraknya kasus kekerasan pada anak turut menjadi perhatian dari pemerintah kabupaten kota di Jawa Barat. Di kota Bandung misalnya, berdasar data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tercatat ada peningkatan kasus sejak 2022 dari 157 kasus menjadi 196 kasus pada 2023. Lebih dari 50% merupakan kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Sejumlah antisipasi dilakukan seperti sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pencegahan kekerasan pada anak sejak awal 2024. Dari 45 sekolah menengah yang menjadi target, saat ini sosialisasi baru dilakukan di 15 sekolah. Terobosan kami untuk menekan angka kekerasan terhadap anak. Dengan adanya sosialisasi seperti ini, anak-anak menjadi pelopor dan pelapor. Mereka menjadi tahu apa artinya kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, sebab-sebab dari kekerasan, akibat dari kekerasan, dan bagaimana mereka harus melaporkan. Nah, sebelumnya kan mereka tidak tahu, kurang paham apa bentuk kekerasan. Dengan adanya kita gencarnya sosialisasi kekerasan di sekolah ini, bullying, kekerasan fisik, psikis, seksual, narkoba, pola asuh anak, dan lain sebagainya. Jadi mereka menjadi tahu. Dengan mereka menjadi tahu, mereka bisa menjadi pelopor dan pelapor apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adanya sosialisasi ini membuka informasi baru bagi para siswa mengenai berbagai bentuk kekerasan pada anak. Bagi Syakira misalnya, informasi ini menyadarkan dirinya bahwa perilaku kekerasan sangat dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Aku baru tahu kalau misalkan kayak bullying itu sangat dekat dengan kita. Contohnya kayak kalau kita cubit-cubitan sama teman, ternyata itu tuh masuknya ke bullying. Kekerasan juga karena kan bisa masuknya ke bullying yang jenisnya tuh fisik. Terus aku juga mendapatkan hari ini bahwa kayak kalau misalkan kita mengejek nama orang tua itu termasuknya ke bullying. Karena kan itu kayak kita mengejek orang tua itu termasuk ke bullying gitu. Satuan Tugas Anti Kekerasan pada Anak juga sudah dibentuk di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung, beranggotakan siswa dan guru. Diharapkan pemahaman bisa meningkatkan kepedulian atau kesadaran siswa di lingkungan sekolah soal bahaya kekerasan pada anak. Kiki Aryadi, Sidki Irfan, Bandung, Jawa Barat.